jangan apa tuh ke atas. Begitu mereka semua melihat ke atas, itu dia seperti sosok kuntilanak dengan leher yang membengkak. Di atas tuh dia seperti ini, ngeliatin ke arah mereka sambil melotot. Sontak di sana mereka semua bubar pontang-panting, lari nggak tentu arah. Halo sobat di atas normal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan gua Topan. Hari ini gua akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari kisah nyata, di mana cerita ini sempat viral saat itu. Tepatnya tahun 1998, di mana ada sebuah teror satu desa menggigitkan warga sekampung ya. Oke, sebelum itu kita mulai dulu ceritanya. Oke, jadi ceritanya adalah di satu kampung ya, di Jawa Tengah, di daerah Pemalang. Cuman saya nggak bisa kasih tahu untuk detailnya provinsi ininya ya, kabupatennya, karena menyangkut satu hal dan lain. Jadi di mana kisah ini dimulai dari seseorang yang kita panggil Sita. Jadi ini adalah teror dari Sita. Oke, awal kejadiannya itu saat itu di bulan Ramadan ya, akhir bulan Ramadan tepatnya, saat malam takbiran. Itu kejadian pukul 5:30 sore. Saat itu warga digegerkan dengan penemuan sebuah mayat di dalam sumur. Yang diketahui mayat itu adalah mayat seorang perempuan yang dikenal atau dipanggil dengan nama Sita. Singkat cerita, warga berkumpul termasuk polisi, yang sebelumnya warga itu hanya berkerumun karena tidak ada yang berani untuk turun mengambil mayat tersebut. Diceritakan awal diketahui mayat ini berada di dalam sumur ketika sang ibu pada saat itu menimba sumur. Jadi di desa itu untuk mengambil air itu masih dari sumur ya, di sumur kerek gitu kan, di sumur kerek. Jadi saat ditimba ada rambut di ember tersebut yang diangkat. Rasa curiga karena memang jadi bentuk sumurnya itu tertutup dengan bambu-bambu ya. Jadi jadi sumur bulat ditutup oleh bambu-bambu yang mana hanya ada satu kotak kecil seukuran ember untuk mengambil airnya gitu. Jadi sangat tertutup gitu. Makanya ketika dikerek itu seperti kok ada rambut banyak segitu. Akhirnya karena curiga dipanggillah beberapa orang keluarganya untuk mengangkat bambu yang menjadi penutup dari sumur tersebut gitu. Ketika diangkat, dilihat ke bawah, disitulah mereka menemukan jasad dari Sita. Oke, singkat cerita, warga berkumpul, semua keluarga dengan histerisnya menangis. Kumpulkanlah ada beberapa polisi juga yang memantau di sana gitu, untuk mereka kejadian perkara ya. Warga banyak yang berkumpul. Satupun dari jam 5:30 itu ditemukan sampai jam 8 malam tidak ada baik dari pihak polisi maupun warga yang berani mengangkat jenazah tersebut. Karena apa saya juga tidak tahu, saya jelaskan. Jadi tidak ada yang berani saat itu. Sampai di mana ada satu orang, kita sebutlah bernama Wahid ya. Nah, Bapak Wahid. Nah, Bapak Wahid ini mungkin karena iba atau apa, rasa kemanusiaannya mungkin ya, akhirnya dia memutuskan untuk mengangkat jenazah tersebut dari dalam sumur
sendirian dengan dibantu peralatan tangga seadanya ya, dibantu juga sama tim dari kepolisian. Saat dia turun ke bawah melalui tangga itu, ini menurut penuturan dari Bapak Wahid ini sendiri, dia sudah begitu turun itu dia sudah merasa merinding, merasa ada hawa lain gitu. Dia turun ke bawah, begitu sampai di bawah, ketika dia ingin mengangkat jenazah tersebut, karena memang ukuran sumurnya itu agak kecil gitu, nggak terlalu besar gitu, agak kecil, jadi agak kesulitan karena harus dipotong. Nah, ternyata kondisi mayat tersebut sudah bau, makanya dia itu agak sedikit mual di situ, sehingga dia rasain muntah gitu, sempat dia mual dan pengen muntah gitu. Tapi akhirnya sama dia ditahan gitu kan, mual itu, dengan hati-hati dia tetap membawa jenazah tersebut ke atas dengan dibopong perlahan-lahan, dibantu juga dengan tali oleh pihak yang berwajib, kepolisian saat itu. Diangkat, setelah diangkat ke atas, warga yang tadinya berkerumun agak jauh ini semakin merangsek mendekat karena ingin tahulah apa yang terjadi di situ gitu, ingin melihat jasad tersebut gitu kan. Tapi oleh beberapa pihak kepolisian dan juga warga di situ terhalang ya, dihalang-halangi. Akhirnya jenazah tersebut langsung dimasukkan ke dalam rumah. Akhirnya direbahkanlah di satu meja di sana, meja ukuran yang lumayan agak panjang ya, ukuran besar. Jadi tidak ditaruh di bawah, tapi ditaruh di atas meja di ruang tamu, meja, dan pintu itu ditutup gitu. Nah, sebelum pintu itu ditutup, itu tadi ada beberapa orang warga ya yang istilahnya ingin tahu lebih jauh, lebih dalam gitu. Jadi ada beberapa warga juga yang masuk, itu memaksa masuk ke dalam juga untuk mengetahui hal di dalam seperti apa, kejadian ini seperti apa. Lihat kondisi mayat Sita ini atau jenazah Sita ini dengan leher yang membengkak seperti mungkin sebesar kalau kita bilang sebesar bokong bayi mungkin ya, karena memang mungkin kena terlalu masuk air jadi agak besar ya, menggelembung sih, dia lehernya itu menggelembung gitu. Dengan beberapa luka lebam di antara kepala sama leher gitu. Akhirnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di situ. Mayat kondisi sudah bau dan juga sudah sangat mengenaskan. Periksa, akhirnya tidak berapa lama setelah itu bubarlah warga dengan arahan polisi agar kerja polisi lebih maksimal ya saat itu. Nah, disinilah letak teror yang diciptakan oleh Sita ini. Oke, singkat cerita, satu hari berselang setelah kematian Sita, warga masih simpang siur ya, masih membicarakan hal tersebut ya. Apa yang terjadi dengan Sita, apakah ini bunuh diri atau bagaimana gitu. Hasil dari pemeriksaan polisi sendiri sebenarnya ada bekas luka jeratan di leher dia menggembung itu, leher yang membengkak itu ada seperti tali gitu, ada bekas jeratan di sini gitu. Namun dengan bukti-bukti yang tidak banyak atau bukti seadanya, polisi belum bisa menyimpulkan apakah ini bunuh diri atau pembunuhan gitu. Sampaikan kepada keluarga. Nah, di sini awal mula dari teror Sita. Ketika polisi sedang berunding dengan keluarga membicarakan bahwa ini masih dugaan bunuh diri, walaupun ada tanda-tanda yang ganjil ya dari tubuh jenazah ini, tapi untuk sementara
divonislah bahwa mayat ini atau jenazah ini korban bunuh diri. Saat divonis seperti itu, saat berbicara dengan keluarga, tiba-tiba dari arah kamar terdengarlah bunyi seperti dobrakan dari arah kamar. Sentak, semua menoleh. Tahu bunyi apa itu kan? Terus semua menoleh, dan saat semua orang masuk ke dalam kamar yang tidak lain adalah kamar Sita, mereka menemukan pakaian lemari yang sudah terbuka dan terkaca-kaca. Padahal di sana tidak ada orang sama sekali. Semua orang keheranan dan juga tidak bisa berbicara apa-apa gitu. Hanya berasumsi apakah ini penolakan dari Sita. Nah, itu adalah teror pertama. Selang beberapa waktu, jadi terornya ini terus continue ya, tidak hanya sekali ini, tapi terus hampir setiap hari setelah kejadian itu. Ada asumsi dari beberapa saksi bahwa sebelum ditemukan meninggal, Sita ini sempat cekcok dengan suaminya, itu sempat terdengar cekcok dengan suaminya, itu sempat ada perdebatan dan teriakan-teriakan yang memancing warga untuk melihat gitu, tetangga sekitar gitu, untuk melihat ada apa ini gitu kan. Sempat ingin tahu yang mendengar itu dan yang melihat berasumsi bahwa ini lagi ada pertengkaran rumah tangga saat itu Sita dengan suaminya. Nah, setelah kejadian itu, Sita itu memang nggak pernah kelihatan lagi sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu Sita ini udah nggak pernah kelihatan. Tapi tanpa curiga mungkin pihak tetangga mikir Sitanya mungkin sakit atau Sita mungkin sedang pergi, karena memang ibunya pun setelah kejadian itu tidak pernah bertemu Sita. Mungkin pikirannya karena Sita itu punya mertua gitu, yang memang kadang dia itu dengan suaminya itu pergi ke rumah mertuanya gitu. Jadi asumsinya biasa aja gitu, kayak nggak ada apa-apa gitu. Mungkin lagi main ke rumah mertuanya gitu kan. Makanya jadi tidak ada kecurigaan apapun gitu. Sampai tidak ada kabar apapun, tidak ada kecurigaan apapun gitu, walaupun tidak ada kabar dari Sita gitu. Sampailah di kejadiannya si ibu ini menemukan jenazah tadi gitu. Nah, dari asumsi-asumsi tersebut muncullah dugaan baru bahwa memang Sita ini dibunuh, walaupun entah, kita belum tahu siapa pembunuhnya saat itu gitu kan. Belum ketahuan nih siapa yang membunuh Sita ini gitu. Tapi memang asumsi sudah melebar bahwa Sita dibunuh dan kecurigaan terbesar adalah Sita ini dibunuh oleh suaminya sendiri. Entah karena apa, masalah apa, tidak diketahui. Sampai akhirnya polisi datang kembali menginterogasi si suaminya ini, tanya apa segala macam gitu kan, interogasi. Tapi memang dari bukti-bukti atau apapun yang sudah dikumpulkan masih belum bisa disimpulkan bahwa si suami ini adalah pembunuh dari Sita. Walaupun ya kalau secara ini ya kita lihatlah ya jeratan tali, terus bagaimana sumur yang tertutup, apabila Sita bunuh diri tidak mungkin sempat untuk penutup dari si sumur tersebut ya kan. Secara logikanya kan seperti itu. Tapi karena minimnya bukti-bukti, jadi polisi juga belum bisa memvonis gitu kan, bahwa ini adalah kasus bunuh diri atau pembunuhan gitu. Oke, nah setelah itu singkat cerita, di malam-malam berikutnya teror ini semakin parah. Ada sebuah tempat, kita katakanlah musola ya, yang kalau dikata orang Jawa itulah yang langgar atau musola gitu kan.
Jadi orang-orang di sana itu biasa kalau sehabis maghrib itu, pada maghrib itu dia mengaji ya, nggak langsung pulang. Jadi ada yang ngaji bersama gitu, ada ngaji Quran gitu kan. Kalau di sana tuh dulu seperti itu. Terus setelah mengaji, nah begitu pulang itu biasa sampai setelah ba'da isya gitu. Jadi ada beberapa kelompok ya, anak-anak muda gitu, pulang mengaji dia berjalan kaki gitu kan, bergerombol dengan teman-temannya ya, beberapa orang saat melintas di jalan. Jadi jalan itu dari jalan raya ke karangan perumahan warga itu sangat dekat ya, termasuk rumah Sita ini. Dan ketika beberapa kelompok pemuda ini lewat, itu seperti ada yang berbisik gitu, kayak ada suara gitu. Akhirnya adalah satu orang yang notice dengan suara itu, katanya dengar nggak sih apa gitu kan. Jawab temennya yang satu, tadi kayak ada yang manggil gimana ini gitu, perasaan lu doang kali gitu kan. Temannya untuk coba menenangkan karena memang dia tidak mendengar gitu kan. Akhirnya mereka coba berjalan. Ketika mereka sedang jalan-jalan, ada lagi tuh suara gitu. Nah kali ini suara tersebut didengar sama semua teman-temannya gitu. Kalian dengar nggak? Yang awal mendengar ini, ya, aku dengar kan? Wah, aku dengar. Gitu. Suara apa ya? Gitu. Nah, salah satu dari mereka tuh langsung kayak nyangkut pautkan sama kematian si Sita ini, sama setan Sita ini gitu kan. Itu jangan-jangan Sita, gitu kan? Karena disebut nama itu, mereka semua jadi ketakutan gitu, karena memang teror Sita ini ya dengan cara meninggal yang sedemikian rupa itu kan sangat mencekam ya, sangat mengerikan ya. Namanya mereka ketakutan, mereka mencoba lari. Begitu lari di tengah jalan, ada seseorang yang salah satu orang lihat itu sekelebat dari atas. Begitu dia menoleh, apa itu? Dia coba buat kasih tahu teman jalan, apa itu? Begitu mereka semua melihat ke atas, itu dia seperti sosok kuntilanak dengan leher yang membengkak. Di atas tuh dia seperti ini, ngeliatin ke arah mereka sambil melotot. Sontak di sana mereka semua bubar pontang-panting, lari nggak tentu arah. Ada yang ke arah sana, ada yang ke arah sana, sambil menyebut nama Sita, sambil kabur berpencar semua mereka. Nah, gegerlah warga sekampung di desa itu ya, yang saya tidak bisa nyebutin desanya ya, desanya. Gegerlah saat itu. Oh, Sita nih, setan Sita menghantui nih, meneror nih. Jadilah buah bibir di desa tersebut ya, kampung tersebut, menyebar ke sana sini, ke sana sini gitu. Sampai sehingga cerita teror Sita ini sudah menyebar sampai membuat orang-orang ini setelah maghrib yang harusnya berangkat ke musola atau masjid terdekat gitu ya, ini hanya tinggal beberapa gitu, sampai membuat kampung itu sepi gitu. Jadi si kampung ini nih setelah maghrib itu aktivitas justru malah jadi sepi karena ketakutan, takut ketemu dengan si Sita ini. Warga kampung udah takut. Jadi hanya tinggal yang mungkin beberapa bapak gitu yang datang ke masjid atau ke musola terdekat untuk sholat ya. Sisanya kayak anak-anak muda, anak-anak kecil juga nggak ada yang berani gitu. Mungkin ya ada beberapa juga yang memang dilarang sama keluarga atau orang tua mereka yang bilang jangan keluar habis maghrib gitu. Nanti disamperin sama Sita. Nah itulah yang menjadi momok desa tersebut. Setelah beberapa waktu kembali ke cerita Bapak Wahid ya. Bapak Wahid ini yang
berani mengangkat Sitah seorang diri gitu, yang dimana warga lain nggak ada yang berani untuk turun mengangkat. Dia dengan rasa kemanusiaannya dia coba untuk menolong Sitah ini, dia yang mengangkat. Jadi selama 1 minggu Bapak Wahid ini dia itu apa ya, kayak nggak nafsu makan sama sekali. Begitu makan dia muntah, seolah-olah tuh yang dia ceritakan itu apa, bahwa ketika di setiap rasanya kalau pengen makan tuh bau bangkainya tuh masih ada di kayak di hidungnya nih, gitu, masih melekat di hidungnya dia gitu. Ini membuat dia tuh nggak bisa makan, gitu kan, nggak nafsu makan gitu kan. Jadi dia hanya minum, paling hanya nyemil singkong rebus atau apa, itu pun nggak banyak. Begitu dia udah rasa mual dia berhenti gitu. Nah pada satu hari di satu sore ya, jadi kan pekerjaan Bapak Wahid ini adalah dia mencari kayu bakar gitu. Dia turun dari sungai-sungai besar ke hutan gitu, cari kayu bakar untuk dibawa ke rumah gitu kan, pekerjaan Bapak Wahid ini gitu. Kadang ada beberapa kayu juga yang dijual kepada warga gitu kan, sebagai sumber penghasilan Bapak Wahid ini. Nah ketika Bapak Wahid ini pulang dari mengambil kayu bakar sekitar setengah 6 sore, dia ini berhenti di satu sungai gitu. Dan sungai memang di situ pemandian, sungai ini untuk pemandian umum juga ya. Jadi beberapa di sana itu warga itu sedikit yang mempunyai bilik kamar mandi gitu ya, bilik kamar mandi, karena sebagian warga di sana itu mandi tetap di kali gitu. Ada beberapa kali yang memang dipakai warga untuk mandi sehari-hari gitu. Jadi aktivitas di sana tuh mencuci dan mandi itu di kali gitu. Singkat cerita, si Bapak Wahid ini habis mengambil kayu bakar, dia taruh kayunya nggak jauh dari tempat dia ingin mandi ini. Jadi dia ini mandi di salah satu talang air ya. Jadi kalinya itu memiliki beberapa talang air buatan dari bambu gitu. Talang air dari bambu dibuat untuk mandi ya. Jadi masing-masing itu jadi kayak ada tempat, yang satu di sini, satu di sini, satu di sini gitu kan. Talangnya masing-masing gitu, jadi bisa buat mandi untuk beberapa orang. Jadi dia datang ke salah satu talang air, dia mandilah seperti biasa gitu. Dan segala macam. Bapak Wahid ini, ketika Bapak Wahid ini memang memiliki rambut yang gondrong ya, ciri fisiknya nih. Badannya keker, badan gede, kayak orang fitness lah gitu, badan keker. Mungkin karena sering membawa kayu bakar ya. Rambutnya sebahu, gitu. Gondrong ya, rambutnya sebahu. Kulitnya itu agak hitam memang. Nah, Bapak Wahid ini sedang mandi, ketika dia menggosok mukanya, dia tuh wajahnya tuh terhalang rambut, gitu. Terhalang terus oleh rambut yang dia sampingkan gitu kan. Tapi lagi-lagi terhalang lagi rambut. Akhirnya dia sisihkan lagi gitu kan. Berulang-ulang kayak gitu. Dia akhirnya mikir, ini kok rambut gua kok ngalangin terus, mungkin seperti itu kan. Lama-lama kok rambut nggak mau pergi gitu. Ketika sudah diginin, tapi ada lagi. Sampai akhirnya dipegang sama dia buka mata, rambutnya agak lain gitu. Karena tipe rambut Bapak Wahid ini ikal, sedangkan yang di wajahnya itu rambutnya agak lurus gitu. Dia diam sejenak, dia lihat rambut tersebut gitu kan. Begitu dia menoleh ke atas, ternyata Sitah lagi melihat ke arah dia sambil di atas kepalanya dia. Sontak dia kaget dan langsung lari tanpa pakai busana. Dia minta tolong, sampai mengingatkan warga, apalagi itu. Akhirnya makin besar lah istilahnya teror Sitah ini gitu ya, makin melebar luas. Sitah jadi setan, Sitah gentayangan dan segala macam gitu di sekitaran warga. Dan teror ini pun tidak berhenti di situ aja gitu, dan terus berulang-ulang ya, hampir setiap hari. Makanya warga itu jadi nggak mau keluar malam-malam gitu. Ada pun kalaupun urgent
ya, atau keperluan mendesak gitu, baru beberapa ada yang keluar gitu. Nah, kisah selanjutnya ini dialami oleh salah seorang tukang ojek gitu. Tukang ojek, jadi di tukang ojek ini waktu itu sedang sepi penumpang ceritanya. Sepi penumpang, ya hanya sendirian di situ karena itu tadi beberapa temannya itu takut untuk keluar gitu kan, jadi dia hanya sendiri di situ gitu, yang narik ojeknya gitu. Dia sedang ngomong, ada seorang perempuan yang dengan wajah tidak dikenal ya, dengan wajah tidak dikenal, dengan memakai gaun, rambutnya panjang, sepinggang sampai sepinggang, mintalah naik ojek si bapak ini. Begitu bisa apa? Si perempuan ini minta naik, kita diantarkan, akhirnya diantarkan oleh bapak ini. Itu. Di perjalanan si perempuan ini memegang pinggang gitu ya, merangkul pinggang dari situ tukang ojek ini kan, bapak ojek ini. Awalnya bapak ini biasa aja gitu, nggak ngerasa yang gimana gitu kan, cuman ya mungkin takut jatuh gitu kan, hanya pegangan. Tapi lama kelamaan itu merasa nyeri di pinggangnya, dia merasa nyeri di pinggangnya, dan terasa sekali pegangan ini makin lama makin kuat. Dia sambil membawa motor kan, dia coba untuk nengok ke arah bawah, ke arah pinggangnya dia, untuk melihat si pegangan si dari perempuan ini. Ketika dilihat ke bawah, ternyata tangan si perempuan ini sudah jadi kukunya itu panjang, dia sudah nyengkram si perut bapak ini. Yang lama makin keras, makin kencang, sampai si bapak ini terasa tuh kayak ditusuk gitu, sampai lecet lah, terasa seperti lecet gitu di perutnya itu. Dan ketika dia menoleh ke belakang, perempuan itu tiba-tiba berubah menjadi Sita, dimana dengan dia mengkirimkan tawanya ya, tawa khas ya, kalau kita bisa bilang kuntilanak ya, ketawa melengking. Syukur bapak tersebut masih bisa mengontrol laju motornya ya, tapi dengan terus dia tolong sambil memacu terus motornya, dengar terus dia tidak hiraukan tuh ketawa yang makin melengking dari si Sita ini. Akhirnya setelah kejadian itu makin sepilah kampung ini. Setelah beberapa waktu teror terus berjalan di satu rumah, mungkin sudah sekitar berjalan 2 bulan ya, karena dari lebaran ke lebaran haji, ini udah lebaran haji, ada satu warga yang mengadakan pesta sunatan untuk kedua anak mereka gitu. Jadi sunatan ini, satu warga ini punya 2 anak laki-laki yang disunat berbarengan gitu. Bikin acara 3 hari 3 malam, rame. Nah, warga sudah mulai agak rame karena ada acara ya di kampung, jadi agak rame, orang tidak takut gitu. Berdatangan dari pagi sampai sore sampai malam. Nah, di hari terakhir acara, setelah warga sudah mulai sepi, sudah mulai tidak ada tamu yang berdatangan, ketika satu keluarga tersebut sedang istirahat ya, karena setelah mengadakan acara 3 hari 3 malam tersebut, sedang istirahat. Di satu malam, di malam itu tiba-tiba ada
salah satu dari ponakannya ya, kan kerabat mereka itu kan banyak kerabatnya ya, keluarga itu punya beberapa kerabat. Salah satunya itu punya anak bayi gitu, sekitar umur 1 tahun. Nah malam itu si bayi tersebut nangis terus, sudah dikasih susu, sudah istilahnya diklonin, sudah dipopok gitu. Apa ini sudah nggak mau gitu, pasti nggak mau berhenti nangisnya gitu. Walaupun sudah dibujuk, sudah diapain. Akhirnya sang ayah pun membawa dia dari kamar ke ruang tamu gitu, sambil ini ya, dibujuk ya supaya tidak nangis gitu. Stop dia nangis, sambil menangis dia gitu. Sampai akhirnya kakeknya pun bertanya gitu, kakeknya keluar, kenapa, ada apa gitu. Dia bilang nggak tahu nih Pak gitu kan, ke mertuanya ini, ini Pak, si dedek nggak mau berhenti nangis gitu, nggak tahu kenapa. Nah jadi kebetulan si bapak yang anaknya disunat ini, yang 2 anaknya disunat ini, yang nggak lain adalah mertuanya si yang anak nangis ini ya. Jadi si yang anak nangis ini adalah cucunya si bapak ini gitu. Nah, kebetulan si bapak ini agak bisa lah ya, boleh dibilang sensitif lah dengan hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya si bapak ini coba untuk keluar rumah, buka semua pintu. Tiba-tiba ketika si bapak ini buka pintu keluar, dia nyari-nyari sesuatu gitu. Dia melihat sekitar ada apa. Tiba-tiba satu anak yang habis disunat ini teriak, aduh, sampai beberapa kali, aduh. Akhirnya ditanyain sama ibunya gitu, kamu kenapa? Nggak tahu. Jadi menurut si anak ini, jadi alat kelamin yang habis disunat ini itu seperti ada yang nyentil, ke alat kelaminnya dia yang habis disunat ini. Makanya dia merasa sakit, dan begitu dilihat memang keluarlah seperti darah gitu kan. Akhirnya paniklah si ibu, memanggil bapak lah, si bapak, Bapak, ini kenapa? Ini kenapa nih? Pas dilihat keluar darah, ditanyakan kenapa kamu? Ini aku seperti ada yang nyentil gitu. Dan gak lama teriaklah si adik, aduh sampai nangis. Kalau si adik ini sampai nangis kencang. Jadi ditanya kenapa kamu, kenapa? Ini aku gak kayak ada yang nyentil gitu. Pas dilihat benar sama juga berdarah nih, si alat kelamin yang habis sunat ini berdarah gitu. Sampai akhirnya semua berkumpul, keluarganya itu berkumpul, karena ini kan keluarga besar ya, lagi ada acara itu jadi kumpul, semua kumpul. Masa ini ada yang nggak beres nih, akhirnya keluarlah bapak, keluar lagi ditemenin oleh salah satu anaknya, dan bapak minta diambilkan garam saat itu. Coba ambilkan garam. Akhirnya salah satu si anak ini diambilkan garam. Kalau dibacakan doa-doa si bapak ini, dilemparlah garam tersebut. Normalnya garam itu kan kecil-kecil ya, garam itu kan kecil-kecil, halus lah gitu. Memang yang diambil itu kan garam halus. Cuman begitu dilempar ke atas genteng, itu seperti bunyi batu-batu kerikil yang agak lumayan, seperti dilemparnya ke atas genteng gitu. Bunyinya pun kencang, kotak gitu kan. Kotak yang lain yang di dalam rumah tuh, ini apa ini yang dilempar gitu? Kok sampai bunyinya seperti orang lempar batu kerikil yang besar-besar, yang agak besar gitu, yang agak banyak juga gitu. Nggak lama terdengarlah suara dari depan. Bapak bilang ke anaknya yang bernama Iman, Man, kalau kamu lihat, itu orangnya ada di pinggir sumur. Tolong kamu kejar. Akhirnya dilihatlah oleh si Iman ini.
samperin ke sumur yang ada di samping rumah milik keluarga tersebut. Dilihat, nggak lama di sana di pinggir di pinggir sumur itu, di sampingnya itu ternyata sosok putih berbaju putih, perempuan berbaju putih. Akhirnya dia pun sontak teriak, dia memanggil bapaknya, "Pak!" gitu. Akhirnya begitu disamperin sama bapaknya, dibacakan doa, dilempar memakai sisa garam yang masih dipegang oleh bapaknya tadi. Terbanglah sosok putih ini sambil ketawa yang melengking khas putih itu. Dia terbang. Akhirnya saat itu makin ramai lah gitu, karena kan keluarga pasti cerita lah ya ke tetangga gitu, dan keluarga tersebut pasti cerita makin ramai. Dan teror dari si Sitah ini sampai membuat trauma keluarga tersebut ya, terutama si anak ya. Jadi pada takutan gitu. Kalau udah mulai malam hari dia jadi parno sendiri gitu. Wah, Pak, tolong jangan jauh-jauh gitu. Si anak ini sampai trauma kedua anak itu. Di sisi lain, teror Sitah masih berlanjut ya dengan warga lain gitu. Jadi ketika malam gitu kan, ada satu tempat gitu yang memang diperlakukan ronda malam. Karena apalagi desanya semakin sepi ya, kampungnya semakin sepi, akhirnya adalah diadakan memang yang ronda malam rutin ini. Semakin refresh rondanya lebih sering gitu kan. Akhirnya tadinya seminggu sekali menjadi hampir setiap malam ronda karena warga itu semakin sepi. Nah, jadwal ronda ini per malamnya itu biasanya yang mengikuti ronda ini per malamnya itu ada 4 orang gitu. Baik itu pemuda ataupun bapak-bapak, biasanya diseling ya, ada anak mudanya 2 dan bapak-bapak gitu bergilir gitu ya, oleh anak laki-laki yang masing-masing warga setempat gitu kan. Nah, ketika sedang ronda gitu, jadi 2 orang stay di pos, 2 orang keliling. Nah, nanti gantian gitu per jamnya gitu. Nah, ketika menuju tengah malam, yang 2 orang keliling ini dia kan keliling ya ke area-area kampung, dia lewatlah arah rumah dari Sitah ini gitu. Sambil jalan mereka ngobrol sambil merokok, tiba-tiba mungkin mereka merasa takut gitu ya, dipercepatlah jalannya gitu ya, agak cepat jalannya kalau lewat sini gitu. Kenapa? Takut ada Sitah. Oh iya benar. Akhirnya mereka mempercepat jalannya. Nah, begitu sudah lewat dari rumah, beberapa Sitah yang sudah lewat, mereka mungkin sudah merasa tenang gitu ya kan. Akhirnya mulai berjalan normal lagi gitu. Biasa lagi normal lagi. Cuman disinilah mereka kalau dikatakan kena pranknya lah gitu. Oleh si teror Sitah ini merasa dia sudah aman, sudah mulai jalan santai, bisa ngobrol, dipanggil lah Pak gitu. Baru panggilan pertama mereka sudah langsung menoleh. Begitu dia menoleh, mereka itu langsung seperti kaku gitu, sangat kaku, nggak bisa ngomong, nggak bisa lari, nggak bisa boleh, cuma gitu. Karena yang dilihat begitu dia menoleh, mereka berdua ini menoleh, yang dilihat adalah sosok Sitah dengan rambut panjangnya dan dengan leher yang membengkak, misalnya bokong bayi. Dia bilang, "Tolong saya Pak, tolong."
makanya dia itu nggak bisa berkata apa-apa lagi. Sebab itu kan nggak bisa nyebut nama minta tolong pun dia nggak bisa gitu, mau lari juga nggak bisa. Semakin lama makin mendekat, pingsanlah mereka berdua. Nah, yang kedua orang ini di pos merasa ini kok yang keliling lama banget gitu kan, kok yang keliling lama banget. Akhirnya berinisiatif lah mereka berdua ini untuk menyusul. Saat ditemukan, saat disusul keliling kemana, ditemukanlah itu 2 orang tadi sedang pingsan. Itu akhirnya dibangunkan, tetap tidak bangun-bangun, dibawa akhirnya dengan bersusah payah akhirnya 2 orang tersebut digotong lah gitu, masing-masing satu orang gitu kan, gotong dibawa ke pos. Begitu sampai di pos dicoba disadarkan, setelah sadar ya itulah dikisahkan, diceritakan apa yang tadi dia alami oleh mereka berdua ini. Setelah itu makin banyak lagi warga-warga yang bercerita tentang, wah saya ketemu Sita seperti ini, saya ketemu Sita seperti ini gitu. Wah ada teror lagi di sini gitu. Dengan macam-macam terornya lah yang mungkin sampai saat ini teror itu masih berlanjut. Jadi si Sita ini tetap menghantui desa tersebut sampai-sampai kalau kita menyebut nama Sita di desa itu seperti tabu, masih tabu ya di desa itu, walaupun sudah ini gitu, sudah berselang lama gitu, dari tahun 98 ya, dari 98 sampai dengan sekarang gitu. Tapi kalau disebutkan nama Sita itu ada seperti trauma tersendiri untuk warga-warga desa tersebut. Ya mungkin segitu cerita dari saya untuk kali ini tentang teror Sita yang mencekam sebuah desa di Jawa Tengah ya, tepatnya di Pemalang. Untuk desanya sendiri saya nggak bisa menyebutkannya. Mungkin segitu aja dari saya. Saya tutup. Tetaplah